Oke, kelas. Kita masuk ke mata kuliah budaya organisasi ya. Untuk meet yang pertama ini kita introduction dulu apa itu budaya organisasi. Oke. Yang pertama kita harus tahu dulu organisasi yang merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Itu pengertian dari organisasi. Nah, kemudian pengertian budaya organisasi menurut Wirawan tahun 2016. Budaya organisasi adalah norma-norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi dalam memproduksi produk, melayani para konsumen, dan mencapai tujuan organisasi. Ya, itu pengertian dari budaya organisasi menurut Wirawan. Nah, next selanjutnya adalah peran budaya organisasi. Ya, peran budaya organisasi itu apa-apa aja. Yang pertama ada identitas organisasi. Ya, nah budaya organisasi merupakan identitas organisasi kepada orang-orang yang berada di luar organisasi, ya, supaya bisa membedakannya antara satu organisasi dengan satu organisasi lainnya. Itu yang pertama, kenapa budaya organisasi berperan sebagai identitas organisasi. Nah, contohnya misal identitas Polri dan TNI walaupun sama-sama menggunakan senjata, tetapi identitasnya berbeda. TNI adalah lembaga pertahanan, sedangkan Polri itu adalah lembaga keamanan, ya. Nah, kemudian TNI dan Polri memiliki dress code yang berbeda, serta juga memiliki ciri khas tersendiri dan warna yang berbeda. Untuk membedakannya, mana yang Polri dan mana budaya yang TNI. Nah, ini maksudnya identitas organisasi. Nah, yang kedua perannya adalah apa? Menyatukan organisasi. Nah, contoh menyatukan organisasi itu apa? Gimana? Nah, contohnya seperti ini. Nah, calon organisasi baru yang berada dari berbagai latar belakang yang berbeda, ya. Ketika dia masuk dalam organisasi yang baru, nah, mereka atau seseorang itu harus menerima, ya, dan menerapkan budaya organisasi yang baru itu. Harus menampilkan budaya organisasi yang baru di tempat mana dia bekerja, di tempat yang baru. Itu maksudnya, ya. Nah, selanjutnya perannya adalah mengurangi konflik. Nah, di sini perannya sebagai mengurangi konflik, budaya organisasi itu dianggap sebagai lem, ya, atau perekat, yang mana budaya organisasi yaitu bisa menyatukan organisasi itu, ya. Contohnya, dalam budaya organisasi yang demokratis, maka cara yang diambil dalam menyelesaikan konflik ketika terjadi masalah yaitu secara musyawarah mufakat. Contohnya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya perannya adalah kinerja organisasi. Nah, budaya organisasi yang kondusif, ya, yang bagus, yang diterapkan dengan baik oleh anggota-anggota organisasinya, mulai dari pucuk pimpinan sampai kepada bawahannya, itu bisa menciptakan, bisa meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang baik. Tidak hanya kinerja individu, tetapi juga kinerja atau performa perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Ketika budaya organisasi itu baik dan mendarah daging di dalam seluruh komponen organisasi, ya. Nah, next perannya adalah sebagai keselamatan kerja. Nah, contohnya nih,
Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap keselamatan kerja. Misal, untuk meningkatkan kinerja, keselamatan dan kesehatan kerja, ya, maka perlulah dikembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga para karyawan dan orang-orang di dalam organisasi tersebut merasa aman dan nyaman serta terlindungi pada saat mereka bekerja di organisasi tersebut. Maka harus terciptalah budaya organisasi yang mampu meningkatkan keselamatan kerja. Baik, peran yang terakhir adalah sebagai sumber keunggulan kompetitif. Nah, budaya organisasi yang kuat mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitas dan efisiensi. Ya, misal nih, perusahaan yang mapan mempunyai visi misi yang jelas, visi misi yang kuat, yang mampu menghadapi persaingan dengan kompetitornya, ya, dan menciptakan keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing. Ya, mereka perusahaan-perusahaan besar, mereka tetap menjadi besar, ya, karena mereka mampu menciptakan budaya organisasi yang baik, ya, di mana itulah yang menjadi keunggulan mereka bersaing dengan perusahaan pesaingnya. Ya, contoh perusahaan besar itu misalnya PT Indofood, ya, PT Astra dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa melihat mereka mempunyai visi misi yang jelas, ya, mereka menciptakan produk yang baik serta bermanfaat bagi perusahaan mereka sendiri dan bagi masyarakat luas. Oke, sekian introduction mengenai budaya organisasi.